Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil resum tentang rapat besar yang terjadi pada 10 Juli 1945, mata kuliah pengantar sejarah Indonesia dengan dosen pengampu atas nama Andi Lili Elvita, SSM BUM. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sarwanda Syam, NIM F0612111020, mahasiswa dari Departemen Ilmu Sejarah, Prodi Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya. Rapat Besar Dasar Negara, Bentuk Hukum dan Batas Wilayah Indonesia adalah judul resum pada kali ini. Rapat besar pada tanggal 10 Juli 1945 di Gedung Pejambon di Kota Jakarta. Rapat dimulai pada pukul 10.00. Sesudah menaikkan bendera dan melakukan upacara, rapat dibuka. Ketua Rajiman. Sebelum acara dimulai, Rajiman sebagai ketua mula-mula menaikkan nama-nama anggota dan mempersilahkannya untuk berdiri ketika namanya disebut, yang dimulai dari nama Tuan Abdul Fattah Hasan, kedua Tuan Asikin Nata Negara, ketiga Tuan Surip Hamjojo, keempat Tuan Muhammad Nur, kelima Tuan Besar, keenam Tuan Abdul Khaffar. Di dalam persidangan ini perlu sekali setiap anggota menyatakan pendiriannya dengan merdeka, bebas dari para pengaruh atau paksaan. Oleh karena jika tidak demikian, keputusan juga harus ditentukan oleh persidangan, bukan mendapat badan majelis yang keputusannya harus ditentukan oleh persidangan ini, bukan pendapat bidang majelis yang sejati. Kemerdekaan, kebebasan di dalamnya menyertakan pendirian harus dihargai dan dihormati sepenuhnya. Selain dari itu, kita tidak boleh pula ragu di dalam menyatakan pendirian kita, jatuh merasa kedudukan terikat oleh orang lain, ataupun khawatir akan mendapat kejelekan dari pihak di luar badan penyelidik, yang tentulah tidak mungkin akan terjadi. Oleh sebab persidangan ini bersifat rahasia, maka di dalam suasana yang bebas dan segala paksaan itu mulai kita akan memenuhi persatuan yang tersusun dengan ikhlas dan suci hati. Pun hasil yang didapat dalam persidangan pasti murni dan sejati. Dengan dijalankan demikian, kita menunjukkan pula persatuan yang kokoh dan sejati sebagai lambang persatuan masyarakat Indonesia yang kita kehendaki. Demikian inti dari pidato yang dipaparkan oleh Ketua Rajiman. Walaupun tidak semua pidatonya dapat saya sampaikan, namun yang terpenting di pidato tersebut tersirat makna dari kegiatan sidang yang dilakukan. Wakil Ketua Suroso mengharapkan agar tiap-tiap anggota sesudah berpidato berhubungan dengan kepala bagian penulis cepat untuk mengoreksi pidato masing-masing supaya tidak terdapat banyak kekeliruan di dalamnya. Ketua Rajiman. Tuan-tuan yang terhormat, karena masih ada yang belum menyampaikan pendiriannya secara tertulis, maka dengan hormat saya mengirimkannya di dalam 2 hari ini kepada Sumoyoku, kecuali tuan-tuan anggota seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Wahid Hasim, Hadi Kusumo, Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Maramis, karena mereka merupakan panitia paduka Tuan Soekarno yang menjadi ketuanya. Ketua Panitia Kecil Soekarno. Panitia Kecil
berkewajiban kala memberikan usul-usul yang telah masuk dan terdiri dari tuan-tuan anggota yang terhormat Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Hamid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Tuan Sutarjo, Tuan Maramis, Tuan Oto Iskandar Dinata, Dr. Andes Muhammad Hatta. Tetapi jikalau kita golong-golongkan lagi soal-soal itu, maka bolehlah saja dikatakan bahwa usul-usul itu bila dimasukkan dalam beberapa golongan saja, yaitu golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Golongan usul yang mengenai dasar. Ketiga, golongan usul yang mengenai soal federatis. 4. Golongan yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. 5. Golongan yang mengenai warga-warga. 6. Golongan yang mengenai daerah. 7. Golongan yang mengenai soal agama dan negara. 8. Golongan yang mengenai pembelaan. 9. Golongan usul yang mengenai soal uang. Maka panitia mengusulkan kepada Paduka Tuan Ketua yang mulia. 1. Badan penyelidik ini menemukan bentuk negara dan menyusun hukum dasar negara. 2. Minta lekas dari Pemerintah Agung di Tokyo mengesahkan hukum dasar negara itu dan meminta agar dengan selekas-lekasnya diadakan Badan Persiapan Kemerdekaan. 3. Soal tentara kebangsaan dan soal keuangan. Pukul 12:16 rapat dibuka lagi, diketuai oleh Rajiman, menyampaikan bahwa pihak pemerintah juga ingin sekali agar lekas tercapainya keputusan dan persidangan Dokuitsu Sumbi Kosakai ini, karena pemerintah juga merasa keperluannya sebagai yang tertulis dalam acara yang tuan-tuan sudah maklum. Kita sekarang membicarakan dasar hukum. Anggota Sukorso Wirjopranoto menginginkan lebih dahulu membicarakan mengenai akhirnya setiap anggota menyampaikan pendapat mereka mengenai dasar negara yang dimulai dari preambul dan kemudian menentukan bentuk negara, apakah kerajaan atau republik. Anggota Sukiman. Setelah beristirahat, sidang dilanjutkan dengan menentukan batas negara di Indonesia. Perwakilan dan anggota Muhammad Yamin menyampaikan dengan ringkas kesimpulan pembicaraan saja, yaitu 1. Daerah tumpah darah Indonesia adalah daerah kepulauan 8 dengan puluh kali kelilingnya yaitu Sumatera dan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Melayu dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Borneo dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, dan lain-lain. 2. Kita ambil seluruh tanah Indonesia menjadi daerah Indonesia dan tidak memberikan sejengkal keluar kekuasaan Republik Indonesia yang kita inginkan. Dengan dataran ini, menurut pendapat saja, bolehlah perasaan ditemukan dengan otak, dan kedaulatan tentu akan terbuang. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.